Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pontianak, ibu-ibu dan kakak-kakak semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan saya senang sekali bisa menyapa semuanya di video ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya sedikit berbagi tentang time management dengan memanfaatkan teknologi yang sangat sederhana, yaitu Google Calendar. Google Calendar ini saya pilih karena kita memang sudah sangat familiar, sudah terhubung dengan smartphone kita, juga mungkin beberapa media kerja kita ya, seperti laptop dan lain sebagainya. Jadi sudah biasa begitu kita gunakan. Nah, tentu saja di video ini bukan hanya ingin menyampaikan bagaimana cara menggunakan Google Calendar begitu, tetapi bagaimana teknologi ini bisa kita optimalkan begitu untuk mengelola waktu kita yang sangat padat. Mungkin saya tahu persis ibu-ibu dan kakak-kakak yang ada di sini adalah orang-orang yang pekerjaannya sangat banyak begitu ya, orang-orang sibuk begitu. Nah, sehingga kita baiknya gitu ya bisa mengelola waktu kita sehingga kita menjadi disiplin, kita bisa juga menentukan prioritas-prioritas yang penting begitu. Dan kita juga punya output pekerjaan yang akhirnya baik begitu. Baik, saya mulai saja. Satu hal yang penting dalam memulai pengelolaan waktu adalah membuat planning atau perencanaan. Jadi planning ini kita bisa buat harian, mingguan, bulanan, bahkan juga tahunan begitu ya. Tergantung preferensi kita masing-masing, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini saya nanti akan memberikan contoh membuat planning dalam 1 minggu begitu, agar mudah untuk dipantau dan mudah juga bagi kita untuk melakukan proses evaluasi begitu ya dari planning yang kita buat. Sedikit disclaimer, ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, bahwa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Tentu sebetulnya banyak metode yang bisa diterapkan dalam melakukan proses pengelolaan waktu ini sendiri begitu. Mulai proses pengelolaan waktu dengan menggunakan Google Calendar. Seperti biasa kita memilih browser yang kita miliki. Dalam hal ini saya memilih ini. Kemudian ketikkan Google, maka akan muncul Google Apps dan kita pilih kemudian Google Calendar. Kita bisa lihat tampilannya akan seperti ini, menunjukkan schedule yang pernah kita buat begitu. Di sini akan muncul bulan pada saat kita membuka aplikasi ini, September 2025. Kebetulan karena tampilan ini adalah month, maka yang muncul adalah 1 bulan penuh begitu. Langsung saja untuk melakukan proses pengelolaan waktu, maka yang paling penting adalah proses perencanaan itu sendiri. Dalam melakukan time management, yang paling penting adalah membuat planning begitu. Planning kita bisa lakukan untuk per hari, per minggu gitu ya, per bulan, atau juga per tahun, atau bahkan mungkin kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tergantung preferensi kita masing-masing dan tadi kebutuhan kita masing-masing. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh per minggu begitu, agar kita bisa pantau dengan lebih mudah gitu ya untuk melakukan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita susun begitu. Supaya tidak merubah jadwal yang telah saya buat sebelumnya pada bulan September ini, saya akan menuju ke bulan lainnya yang masih kosong. Dalam hal ini bulan Desember begitu. Dan kemudian ini saya ganti menjadi per week. Dalam membuat planning, kita perlu inventarisir kegiatan-kegiatan kita yang bersifat mandatori. Jadi jika kita mahasiswa misalnya, ada kegiatan-kegiatan wajib yang kita lakukan ya, seperti ke kampus. Begitu pula kalau kita karyawan profesional dan lain sebagainya. Saya contohkan di sini misalnya
kegiatan mandatori sebagai mahasiswa misalnya kuliah gitu ya. Kuliah kita lakukan pada pukul 7.30 misalnya, di pukul 7.30 hingga pukul 1 katakanlah begitu. Nah, karena ini kita lakukan planning 1 minggu, saya repeat begitu hingga ini setiap hari ya. Terus kemudian tanggal hingga tanggal 12 ya, karena kuliahnya dilakukan hingga Jumat begitu ya. Kita bisa lihat, dan kemudian di sini tentu silahkan diisi dilengkapi misalnya lokasinya begitu ya, mungkin ada deskripsi tertentu, harus membawa apa dan lain sebagainya, itu disilahkan disesuaikan saja, atau mau menginvite rekan kita yang lain, silakan saja misalnya masukkan alamat emailnya begitu ya. Jadi dipersilahkan. Ini saya blok dengan warna yang berbeda begitu. Nah, maka waktu untuk kuliah sudah terblok hingga dari hari Senin hingga hari Jumat begitu, dari pukul 7.30 hingga pukul 1. Nah, kemudian kan kita masih punya banyak waktu nih sebenarnya begitu. Nah, kemudian kita coba inventarisir lagi begitu ya kegiatan-kegiatan kita yang lain. Misalnya selain kuliah kita juga ngajar begitu ya, memberikan les gitu misalnya, yang kita sudah plot juga begitu, misalnya di setiap pukul 3 begitu ya, di setiap pukul 3 ini ngajar les misalnya begitu ya. Ngajar les yang kita lakukan sama misalnya ya di hari Senin hingga hari Rabu saja misalnya begitu, dari pukul 3 hingga pukul 4.30 misalnya. Caranya sama, ini juga day, hanya kita batasi gitu ya, hingga hari yang berbeda begitu. Nanti kita bisa lihat ini misalnya kita buat dengan warna yang berbeda saja. Oke. Ya. Nah, waktu kegiatan kita yang lain juga sudah kita tambahkan. Terus kemudian diingat-ingat kembali ya, mungkin kita punya komitmen untuk sebagai mahasiswa, kita juga misalnya ngajar les gitu ya. Kita juga misalnya sebagai relawan gitu ya. Sebagai relawan ya dipersilahkan saja, itu kita gunakan waktu di hari Kamis misalnya. Jadi mengirim email, mengirim WA ke calon donatur misalnya ya. Nah, ini juga kita lakukan di misalnya sama ya, di pukul 3 sampai pukul 4. Namun ini kita lakukan di hari di hari Kamis. Di hari Kamis ini saya sesuaikan. Jadi di hari Kamis hingga ini harusnya sampai hari Minggu misalnya begitu ya. Ya, ini juga saya buat agak sedikit berbeda warnanya ya, begitu. Oh, ini ternyata nggak saya buat sampai hari Minggu ya. Jadi, nah tentu harus kita edit saja. Kita edit saja, berarti dia dari tanggal 11 begitu. Ya, dari tanggal 11 hingga, berarti harus saya ubah ya. Tanggal 11 hingga tanggal ini ya. Day. Kemudian nah saya juga perlu diingatkan gitu ya, supaya tidak lupa. Jadi ada notifikasi begitu 10 menit
sebelum waktu yang kita sudah jadwalkan, atau kita perlu mungkin beberapa kali notifikasi begitu ya. Jadi di misalnya satu jam sebelumnya ya, 1 jam sebelumnya kita mungkin perlu juga diingatkan begitu, kita simpan kemudian. Ya. Ya, jadi ini kita sudah punya, kemudian kita inventarisir lagi sampai selesai begitu kira-kira. Nah, kita juga punya kegiatan-kegiatan lain, misalnya kita berkomitmen untuk membaca buku gitu ya di weekend, misalnya di malam hari ya, setelah makan malam misalnya di pukul 8 ya, eh, buku membaca buku. Ini kita lakukan di pukul 8 hingga pukul 9 misalnya di hari Jumat dan Sabtu misalnya begitu. Ini kita sesuaikan saja, berarti di hari Jumat dan di hari Sabtu kita repeat ya, hingga tanggal 13 berarti ya, hingga tanggal Jumat dan Sabtu ya, berarti ini di Desember, hingga tanggal 13 ya. Oke, ini kita lakukan juga, silakan disesuaikan, jika ingin kemudian diganti warnanya, dipersilahkan saja. Kemudian kita kadang-kadang gitu ya ada janjian yang insidentil gitu misalnya, silahkan diisi di waktu-waktu yang kosong, karena sebenarnya kita masih punya banyak waktu nih untuk kita padatkan begitu ya. Nah, planning ini bukan banyak-banyakan kegiatan ya, tapi bagaimana kita membangun komitmen kita begitu untuk lebih produktif ya, sehingga bisa membuat prioritas-prioritas yang baik begitu kira-kira. Dalam praktiknya bisa jadi kita memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil gitu ya. Kita mendadak diminta meeting misalnya ya, harus bertemu teman ya, harus mendatangi keluarga dan lain sebagainya. Jadi silahkan waktu-waktu kosong ini bisa kita isi begitu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak rutin begitu ya. Nah, kemudian kita juga sebetulnya berkesempatan untuk merearrange gitu jadwal yang sudah kita buat. Jadi jangan sampai planning yang kita buat ini membuat kita sendiri menjadi stres begitu. Kita harus siapkan waktu untuk break begitu ya, waktu untuk jeda waktu tertentu dan seterusnya, agar planning ini berjalan dengan baik. Tips lebih lanjut terkait planning akan saya sampaikan kemudian. Sedikit ingin saya sampaikan fungsi to-do list begitu dalam Google Calendar yang biasanya juga disukai begitu ya. Kita biasanya mungkin juga membuat to-do list harian begitu. Ini bisa kita pakai di menggunakan Google Calendar. Ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian tinggal men-switch ke to-do list tadi, kemudian add tasks. Di sini misalnya ke dokter gigi begitu ya. Kita pakai tanggal, karena dia akan menuju ke tanggal hari ini begitu ya. Di sini misalnya di tanggal 8 begitu. Terus kemudian selain ini kita ke misalnya mengunjungi orang tua misalnya ya, mengunjungi orang tua kita sesuaikan. Saya buat 3 saja ya. Kemudian ini tanggal 8, sama-sama tanggal 8. Kemudian misalnya lagi adalah mencoba misalnya ya resep baru gitu misalnya. Ini juga saya buat per tanggal 8 begitu ya. Nah,
kita lihat di kalender kita. Nah, kemudian ada seperti ini. Jadi jika ini sudah kita lakukan, kita tinggal apa namanya mark completed begitu, menandakan bahwa ini sudah kita lakukan begitu ya. Jadi biar kita berasa seperti kita mencentang kegiatan-kegiatan kita yang mungkin kita set di agenda begitu. Setelah ini saya akan sampaikan tips membuat planning yang baik. Agar planning dapat kita implementasikan secara baik, saya mencoba untuk menyusun beberapa tips yang bisa dilakukan ya. Satu adalah kita perlu meluangkan waktu untuk setiap aktivitas yang kita buat. Misalnya kita tahu bahwa suatu aktivitas memerlukan durasi 1 jam, kita boleh alokasikan 1 jam 15 menit atau 1 jam 30 menit dan lain sebagainya agar kita tidak apa namanya tidak stres begitu ya dengan perencanaan yang kita buat sendiri ya. Jadi memang ada waktu antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain begitu ya. Ada waktu kita untuk mungkin makan minum begitu ya, atau untuk apa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dan lain sebagainya begitu. Kemudian upayakan ada break di aktivitas-aktivitas tertentu begitu. Sehingga tadi itu sebetulnya kita ini kan merencanakan waktu gitu ya, supaya rencana yang kita buat itu memang bisa running well gitu, dan kemudian apa namanya aktivitas kita menjadi produktif begitu. Kemudian kita bisa mengerjakan aktivitas atau menyusun pada schedule yang kita buat itu, pada perencanaan waktu yang kita buat itu adalah aktivitas yang rasanya mungkin lebih berat begitu. Karena di pagi hari misalnya ya, energi kita masih banyak ya, atau di awal minggu gitu ya, energi kita masih banyak, masih semangat begitu, dan psikologisnya gitu kalau itu sudah tercicil ya, di ujungnya kita udah merasa oh sedikit lagi begitu ya, dan lain sebagainya begitu. Jadi itu perlu ada strategi seperti itu. Kemudian kita juga mesti fleksibel. Terkadang dari sekian waktu yang sudah kita susun, ada saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil begitu. Nah, terhadap kegiatan-kegiatan yang insidentil seperti ini, kita bisa apa namanya rearrange. Jadi jangan juga terlalu kaku. Jadi bisa kita sesuaikan dengan jadwal yang mungkin sangat dinamis. Nah, terakhir, dari semua yang sudah tersusun dengan baik itu, kita lakukan evaluasi. Tadi kan kita buat planningnya 1 minggu begitu ya. Nah, di akhir minggu kita lakukan evaluasi berapa banyak dari kegiatan yang kita sudah susun itu yang komplit dengan baik ya, berapa banyak yang miss begitu, atau berapa banyak yang mungkin kita perlu evaluasi lagi begitu ya. Nah, dari evaluasi tersebut kita kan dapat feedback, sehingga kita bisa lakukan improvement, kita lakukan adjustment gitu, dan mungkin ada hal-hal yang bisa kita optimalkan begitu ya dari aktivitas yang kita susun tadi begitu ya, sehingga kita semakin kenal gitu ya dengan diri kita gitu dari feedback hasil evaluasi yang kita lakukan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya berikan untuk uh, apa namanya agar planning kita berjalan dengan sesuai begitu. Baik, sudah banyak yang kita diskusikan dalam video ini tentang manajemen waktu. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight kembali, bahwa waktu yang kita miliki memang sangat terbatas. Untuk itu, kita harus kelola sedemikian rupa waktu yang kita miliki tadi agar produktivitas kita meningkat, kita juga bisa jadi disiplin begitu, kita juga bisa memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu ya. Nah, kemudian penggunaan teknologi dapat tentunya membantu memudahkan proses pengelolaan waktu itu sendiri begitu, karena kemudian dimungkinkan untuk dilakukan kolaborasi, ada notifikasi dan alat dukung lainnya. Nah, namun tentu saja
teknologi ini adalah preferensi masing-masing orang. Mungkin ada dari kita yang memang sudah nyaman dengan melakukan proses pencatatan begitu ya. Dari kegiatan-kegiatan yang ada terbiasa membuat to-do list dan apa namanya rasanya dengan mencentang bahwa satu pekerjaan sudah selesai itu ada efek happiness gitu yang dirasakan dan lain sebagainya. Tentu itu adalah pilihan masing-masing begitu. Kemudian dengan teknologi ini, dengan pengelolaan waktu yang baik ini, dengan memanfaatkan teknologi, tentu dimungkinkan dilakukan kolaborasi begitu ya. Karena memang kita dimungkinkan untuk menambahkan rekan kerja yang lain ya untuk berdiskusi ya, membuat notulensi dan lain sebagainya begitu. Nah, tentu juga hal yang lain adalah karena kita juga sering harapannya ya karena kita sering melakukan evaluasi dari perencanaan-perencanaan yang kita lakukan, eh, kita juga bisa membuat plan A, plan B begitu ya, yang mungkin tepat sasaran. Jadi saya kira dari diskusi kita beberapa saat ini dalam video ini itu yang saya bisa highlight. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu.